Oke, mohon izin share ya. Baik, Excel itu salah satu produk dari Microsoft ya. Kita tahu setelah kita mempelajari kemarin itu Word. Sebetulnya selain Word itu ada Excel, ada PowerPoint, ada Access, banyak banget. Kalau kita lihat di paketannya Office itu kan banyak banget. Oh, mohon maaf ya, bentar. Oh, nanti aja deh. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, Excel, jadi kalau kita membuka Excel, halaman pertamanya kan seperti ini ya. Kalau di apa namanya Word itu tampilannya adalah per halaman, page 1, page 2 gitu. Kalau di Excel agak sedikit berbeda, kita tidak bisa scroll ke atas gitu. Kalau artinya scroll ke atas itu tidak berganti halaman, kecuali kalau nanti kita cetak, gitu ya. Jadi kita menyebutnya bukan bukan halaman tapi lembar kerja. Nah, di dalam lembar kerja ini ada sel-sel yang apa namanya nanti tempat kita menuliskan data. Sel ini adalah alamat. Jadi kalau kita klik nih, maka selnya itu akan tampil, eh, nomor selnya akan tampil di kotak kiri atas di sini. Jadi ini sel yang sedang saya apa namanya tempati itu berada di kolom B baris 4 gitu ya. Kalau misalnya saya geser ke sini, itu berarti di kolom I baris 16 gitu ya. Dan sel-sel ini adalah nanti apa namanya tempat kita menuliskan data itu, tempat yang akan dioperasikan itu adalah selnya. Kalau misalnya kita mengalihkan angka 2 dan 4, sesungguhnya kita tidak mengalihkan angkanya, tetapi mengalihkan selnya. Artinya, kalau itu dibawa, kalau sel itu diganti angka lain, ya maka nilainya akan berubah otomatis. Gitu ya. Oke, nah sebentar. Hari ini di Sinau, saya sudah buatkan, sebentar, Sinau gini ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu membuka Sinau di pertemuan ke-7 saya sudah tuliskan Excel. Ini nanti kita akan membuat dulu Excel pertama, kemudian ini yang tugas kedua. Nanti kalau cukup waktunya ke tugas ketiga. Kita coba. Nah, bagaimana cara membuat tabel sederhana seperti ini? Jadi, ini misalnya nota pembelian dari sebuah toko buku, kemudian di dalam sel-selnya itu nanti kita akan mencoba rumus-rumus yang paling sederhana dulu, yaitu perkalian antar sel, kemudian rumus rumus formula-formula penjumlahan atau perkalian dan sebagainya gitu ya. Oke, saya mulai ketik. Jadi kita boleh menuliskan di misalnya gini, ini nota pembelian kan tengah-tengah nih. Kita boleh tuliskan di pojok sendiri, boleh di sini boleh sembarang. Tapi saya tidak suka kalau saya nih ya, kalau mepet di A itu agak kurang suka. Jadi saya akan mulai di B. Nota pembelian gitu ya. Ini kalau kita enter kan nggak muat nih. Sebentar saya besarkan. Sepertinya tidak muat. Nah, tapi nggak usah khawatir selama sel sebelahnya tidak ditulis apa-apa, masih kita bisa kelihatan gitu ya. Kecuali nanti kalau di sebelahnya ini dituliskan kata lain misalnya eh, ketumpuan tulisan lain gitu, maka yang di sel di sini nggak tidak kelihatan gitu ya. Artinya selnya kurang lebar. Nah, kalau mau melebarkan sel ini, kita bisa drag di bagian atas, ini diklik lalu geser. Berarti ini manual, tapi kalau kita mau geser secara otomatis tinggal di double klik aja. Jadi pastikan di atas lalu sampai tandanya menjadi panah kanan kiri begitu hitam, karena nanti jenis panahnya itu akan banyak, ada yang tebel, ada yang hitam seperti ini. Nah, ini tinggal di double klik aja, klik-klik gitu. Seperti ini. Maka dia akan melebar sesuai kebutuhan, gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Ini nggak kepake. Jadi nota pembelian toko buku anak pintar. Kemudian ini misalnya Jalan Raya Kaligawe KM4 ya. Oke, nah ini judulnya, biarkan aja di pinggir. Lalu kemudian ada kepala-kepala kolomnya. Kita buat di sini nomor, kemudian nama barang, kemudian jumlah barang, harga satuan,
Untuk pindah ke kanan tinggal pakai panah kanan ya. Kalau di enter itu pointer selnya akan turun ke bawah. Harga satuan ini misalnya saya enter nih, maka pointer selnya ke bawah. Tapi kalau misalnya setelah mengetik kita nggak enter, boleh nggak apa-apa. Tapi langsung dibawa ke kanan pakai panah kanan gitu ya, boleh. Ini kemudian bayar. Nah, ini saya mau langsung ke kolom G. Saya langsung tekan panah kanan gitu, boleh. Diskon. Kemudian terakhir, total bayar. Wah, kok nggak rapi, Bu? Nggak apa-apa, biarkan aja dulu. Baru nanti kita, sesuaikan kolom-kolomnya. Seperti misalnya, ini ada 7 barang. Kita boleh tuliskan angka 1, 2, Ini aku online. lalu angka 3 sampai 7 boleh langsung otomatis begini. Ini di blok 2, kemudian letakkan di pointer selnya, arahkan di kanan bawah sampai jadi plus hitam tipis seperti itu. Lalu digeser sampai 7. Caranya geser di drag gitu ya. Kalau pakai mouse, berarti mouse-nya di drag, ditekan, tarik ke bawah. Gitu. Atau penomorannya belakangan juga boleh. Kalau penomorannya belakangan, ini saya hapus dulu. Kira-kira nanti segini aja gitu ya. Terus kita nama barangnya dulu. Itu juga boleh. Misalnya, saya tulis dulu ya. Buku tulis, penggaris, buku gambar, rautan, stabilo, TEDx, dan sampul mika. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan kurang lebar nih. Kita double klik aja di kepalanya yang C di sini. Klik-klik gitu. Jadi dia akan melebar sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu nomornya, kalau ini barangnya sudah tertulis semua, kita tinggal tuliskan angka 1, enter, 2, enter, lalu ini kita blok, kemudian double klik. Jadi kita nggak perlu nyeret, tapi di double klik aja. Letakkan di kanan bawah sampai tanda pointer selnya berubah menjadi hitam tipis. Lalu ketik 2 kali, klik-klik gitu ya. Nanti akan membuat nomor selama kolom sebelahnya itu ada isinya. Jadi begitu dia ketemu kolom kosong, sel kosong, maka penomorannya akan berhenti. Gitu ya. Oke, jumlah barangnya kita isi dulu. Ini 50, 25, 50, 35, 15, 10, 100. Oke, biarkan dulu aja. Pengaturannya belakangan. Itu akan menghemat waktu. Lalu harga satuannya 5.000, 3.000. Penulisan ribuan kok nggak pakai titik, Bu? Gitu ya. Jadi kalau ada angka begini, ada rupiahnya, kita nggak boleh nulis pakai R, P, titik, lalu angka gitu nggak boleh. Jadi hanya boleh dituliskan angkanya saja. Nanti baru kita atur. Kalau mau dibuat ada rupiahnya gitu ya. 13.000, 25.000, 1.000. Nah, ini datanya. Lalu bayar, nanti kita isikan dengan rumus, diskonnya juga, total varian juga. Kita tuliskan dulu, ini kasih kotak dulu ya, biar tampilannya bagus. Caranya adalah di blok seperti ini, lalu sebelah sini ada border, jadi diklik panahnya, lalu kita pilih sesuai kebutuhan. Kalau kita mau kasih garis semuanya, berarti kita pilih all border. Nah, seperti ini. Kemudian ini headernya biar kelihatan beda, saya tebalkan, saya kasih warna ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian, nah kayak gini. Kolom kuantitas jumlah barang itu kan sebetulnya angkanya kecil. Jadi sebetulnya dia tuh butuhnya tuh sempit, tapi karena judulnya jumlah barang sudah lebar, maka kita tidak bisa menyempitkan. Karena kalau mau disempitkan kan jadi nggak kelihatan. Tapi ini bisa kita atur. Jadi begini, agak hemat ruang sedikit gitu ya. Karena ini akan sangat bermanfaat kalau kita punya tabel yang kolomnya banyak banget. Nanti kalau print kan nggak bisa jadi satu halaman nih kalau kolomnya lebar-lebar begini ya. Jadi ini kita set begini. Letakkan di tulisan jumlah barang di headernya itu yang lebar. Lalu kita klik kanan. Klik kanan itu memanggil shortcutnya.
Lalu kita pilih format cell. Nah, kalau sudah muncul begini, di dalam format cell itu menunya banyak. Jadi ada 5 tab. Ada number, tab sebelahnya ada alignment, ada font, border, fill, dan protection. Nah, kali ini kita pakai yang number dulu. Format, format alignment atau perataan. Nah, di dalam perataan ini, di teks kontrolnya ada wrap text, dibungkus. Jadi ini wrap text-nya kita centang, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Jadi tulisannya biar nggak ke samping jumlah barangnya, dia turun ke bawah, gitu ya. Nah, kalau ini sudah bisa agak disempitkan, supaya ini nggak terlalu lebar, gitu. Nah, kalau yang lain harga satuan juga sama, itu sebetulnya bisa dijadikan seperti ini, Bu. Kalau pengaturannya sama, di Excel itu kita boleh mengcopy formatnya. Jadi yang di-copy formatnya, bukan isinya ya, tapi formatnya. Harga satuan sama kayak gini, jadi kita copy aja. Ini diklik jumlah barangnya, copy format, itu ada gambar kuas di atas. Maaf ya, saya mute dulu ya, soalnya saya rekam. Oke. Nah, saya lanjutkan. Ini, jadi formatnya kita copy, setelah kita sorot, selnya dipilih dulu yang mau di-copy yang mana. Kemudian klik gambar kuas, ini diklik, terus disapukan ke sini. Nah, harga satuannya udah sama kayak gini. Gitu ya. Kemudian sekarang kita isikan bayar dulu ya. Ini judul ini biar. Nah, kenapa ini turun ke bawah? Karena di sini formatnya kita pilih bottom align. Kalau yang ini center, middle align, yang ini top. Jadi kalau kita ingin tulisannya ini di tengah-tengah, berarti kita pilih yang ini ya, tengah-tengah sel ya, barisnya. Gitu. Oke, nah bayar itu kan berarti kalau kita beli barang 50 lalu per satuannya 5.000, maka harga yang harus kita bayarkan adalah 50 kali 5.000. Jadi sebanyak 250.000 gitu ya. Tapi apakah kita mengetikkannya begini, 50 kali 5.000 gitu ya? Hasilnya sama, 250. Tapi ini berakibat, maka nanti yang di bawahnya kita harus ngetik ulang, kan gitu. Nah, jadi di Excel, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya yang dikalikan bukan isinya, tetapi selnya gitu ya. Jadi kita mau mengalihkan sel D8 dengan sel E8. Jadi kita tuliskan rumusnya di sini. Rumus di Excel itu selalu diawali dengan tanda plus atau sama dengan. Jadi ketikkan sama dengan dulu. Lalu sorot angka 50 di sini. Klik gitu. Jadi 50-nya akan kesorot. Yang masuk ke sini alamatnya D8 gitu ya, dan ini kelihatan disorot gitu ya. Lalu kali itu bintang. Nah, kali 5.000. Nggak usah ditulis 5.000-nya, klik aja. Nanti akan masuk di sini E8 gitu ya. Jadi bayar di kolom F8 itu kita mengalihkan D8 dengan E8. Maka kalau kita enter, hasilnya adalah hasil perkalian 50 dengan 5.000. Nah, ke bawah juga sama. 25 kali 3.000. Nanti bawahnya lagi juga sama gitu. Tapi kita tidak perlu menuliskan semuanya secara manual. Jadi cukup kita copy. Kopinya, sorot sel yang mau di-copy dulu, lalu arahkan pointer selnya di kanan bawah, ke arah kotak kecil ini ya. Seperti ini, lalu diseret ke bawah, di drag. Nah, gitu. Ini kalau kita klik di angka 7.500, 75.000, itu kan perkalian dari 25 dengan 3.000. Selnya akan berubah juga menjadi D9 kali E9. Karena ini ada di baris 9. Baris bawahnya juga sama. D10 kali E10. Berarti kita mengalihkan ini dengan ini. Gitu ya. Jadi kalau turun ke bawah, maka barisnya juga akan menyesuaikan. Gitu. Oke. Itu rumus perkalian. Kalau penjumlahan ya sama. Pokoknya rumus di Excel itu diawali dengan
plus, lalu kita kalikan atau tambahkan atau kurangi sel-sel yang akan dioperasikan. Gitu ya. Itu operasi penjumlahan biasa. Artinya rumus ini berlaku untuk semuanya. Tidak ada kondisi. Jadi pakai sama dengan langsung rumusnya apa gitu. Nah, kalau tadi saya sampaikan ini rumus yang berlaku untuk semuanya, nggak ada kondisi gitu ya. Maka kalau misalnya kita berikan diskon nih, diskon ini kita berikan apa namanya sebesar 10%, tapi kalau pembeliannya di atas 30 misalnya begitu. Contohnya begitu ya. Jadi artinya nanti ini dapat diskon, ini enggak karena belinya 25. Ini dapat, ini enggak gitu. Artinya ada kondisi. Nah, di Excel rumus yang Suaranya kok ada gemanya ya, Mbak? diberlakukan dengan kondisi tertentu itu kita gunakan if. Nih, if ya. If itu jika. Jadi jika kalau kamu belinya itu di atas 30 atau 30 lebih, maka kamu dapat diskon. Jika kurang, ya nggak dapat gitu ya. Nah, bahasa itu kalau diterjemahkan dalam Excel, itu pakai if begini. Lalu buka kurung. Nah, begitu kita nulis begini, Excel ngasih kepean. Dia ngasih petunjuk di bawahnya nih ya. If logical testnya itu rumusnya, kondisinya apa nih gitu. Syaratnya apa kalau kita mau dapat diskon? Oh, syaratnya jumlah barang yang dibeli, maka kita klik di sini. Di D8 ini isinya harus 30 atau lebih. Secara matematika, 30 atau lebih itu berarti nulisnya lebih besar. Sama dengan 30, gitu ya. Maka di Excel itu selanjutnya adalah titik koma atau koma. Kalau di tempat saya, ini titik koma. Jadi dia ngasih kepean kan. Diikuti aja petunjuk dari Excel di sini. Tapi Bapak Ibu, di tempat saya komputer yang saya pakai mungkin tidak sama dengan yang komputer panjenengan pakai. Gitu ya, tergantung setting awalnya menggunakan format apa? Apakah format Indonesia atau format Amerika? Bedanya hanya di sini. Kalau di saya titik koma. Mungkin saja di komputer yang Bapak Ibu pakai ada di koma, pakai koma gitu ya. Jadi diikuti aja Punya perintah. saya koma, Bu. Koma ya punya ya Pak Mas Yasir. Ya, betul, Ya, koma. diikuti aja. Pokoknya nanti sambil dilihat petunjuk yang diberikan ya. Nah, begitu kita ngetik titik koma nih, yang tebel kan pindah nih. Tadinya kan logical test, lalu pindah di value if true. Apa yang akan kita masukkan di sini kalau kondisi ini benar gitu. Kalau kondisi ini benar tuh maksudnya ternyata memang di sini tuh isinya 30 atau lebih gitu ya. Maka di sini kita kasih diskon. Diskonnya 10% kali ya dari bayar gitu kan. Jadi ini kali bayar. Bayarnya disorot. Nah, titik koma lagi. Titik koma lagi value if false. Apa yang akan kita isikan di sini kalau kondisi di sini itu tidak tercapai gitu. Artinya jumlah barangnya isinya nggak ada 30. Berarti kan dia nggak dapat diskon ya. Kita isi aja 0. Oh, kolomnya sini nanti selnya diisi 0 gitu. Tutup. Enter. Nah, gitu. Kita copy ke bawah kayak sama kayak tadi. Ya. Ini betul ya 30. 10% untuk 30 unit. Oke. Sudah begitu aja. Jadi ini satu kondisi. Jadi kalau kondisinya hanya satu, maka if-nya 1. Ya, kalau kondisinya 2, dapat diskon atau tidak, maka if-nya 1. Kalau kondisinya 3, misalnya nih ya, maka if-nya 2. Kalau kondisinya 4, berarti if-nya 3. Kalau kondisinya n kondisi, maka if-nya n-1. If-nya tuh berkurang selisih 1 gitu dari jumlah kondisi. Nah, total bayar berarti bayar dikurangi diskon gitu kan ya. Harusnya dia bayarnya 250, dapat diskon 25. Jadi kita kurangi aja. Nah, rumus ini itu berlaku untuk semuanya atau hanya tertentu gitu. Kalau rumus ini kan karena diskonnya ada yang 0, jadi ini kita bisa berlakukan secara umum gitu, nggak usah pakai if. Tinggal begini aja.
Total bayar itu berarti bayar dikurangi diskon. Jadi kalau diskonnya 0 ya nanti dikurangi 0 gitu ya. Enter, udah. Copy ke bawah. Gitu. Kalau sudah keisi begini, oh sudah selesai, tinggal dirapikan. Jadi merapikannya terakhir. Nah, sekarang angkanya kan nggak manis gitu ya. Kalau terlalu banyak angka berjejer, berarti sebaiknya kita beri pemisah ribuan atau pemisah desimal gitu ya. Maaf. Caranya yang angka-angka harga ya, ini kita blok. Kita kasih koma dulu sini. Nah, nanti akan kelihatan pemisah ribuannya. Oh, ini angkanya kelihatan 5.000, ini 13.000, ini 250.000 gitu ya. Oke, berikutnya kita jumlah dulu ya. Ini jumlah kita total apa namanya seluruh harga di sini. Nah, di Excel itu ada menu, boleh dituliskan kalau total semua itu sum. Jadi boleh diketik begini, ini diklik sama dengan sum gitu boleh. Ya, lalu kita klik, kita blok semua yang mau dijumlah, tutup kurung, enter. Nah, tapi di Excel juga ada, ini saya hapus dulu. Di kanan atas itu ada tanda E terbalik atau sigma. Nah, rumus-rumusnya ada di sini sebetulnya. Kita pilih saja. Panah kecilnya itu diklik. Nah, di situ ada average rata-rata sum jumlah count number itu menghitung jumlah apa namanya recordnya, jumlah datanya ya, bukan menjumlah angka. Max itu mencari maksimum, min itu mencari minimum dan masih banyak. Nah, kita cuma perlu yang sum. Diklik. Nah, gini boleh. Otomatis dia akan ngeblok, defaultnya ngeblok ke atasnya ya. Semua data di atasnya selama dia nggak ketemu blank, kosong, dia akan ikut ke blok. Nah, kalau kita lihat, oh sudah betul yang di blok, tinggal di enter aja. Dah, sama. Itu cara untuk apa namanya membuat mencari total atau jumlah angka ya. Berikutnya, sekarang kita kasih rupiah. Ini kan ada rupiah nih. Nah, caranya adalah yang dikasih rupiah yang uang-uang berarti ini ya. Kita blok, lalu klik kanan, kemudian format cell, sama kayak tadi, cuman yang tadi kan alignment nih. Nah, sekarang yang number. Yang number kita pilih, mata uang itu sebetulnya kan currency ya, jadi kita bisa pilih currency dan accounting. Cuma bedanya, kalau currency itu simbol mata uangnya itu nempel. Kalau rupiah kan nggak begitu ya. Kalau dolar itu kan memang nempel di angkanya. Jadi kalau mata uangnya currency, dolar, kita boleh pilih currency. Agak cocok gitu. Karena simbol dolarnya itu nggak di pinggir kayak rupiah. Jadi dia nempel di angkanya. Tapi kalau rupiah kan kita biasa menuliskan Rp sendiri di depan. Kayak gini kan. Lalu angkanya begini gitu. Jadi kita pakai accounting aja. Nah, lalu kita pilih simbolnya. Cari rupiah. Ini kan urut huruf nih. Nah, di sini Rp Indonesian. Sudah. Desimalnya mau pakai berapa? Kalau nggak pakai ya dienolkan. Kalau pakai tinggal dikasih 2 atau 1 gitu. Nanti previewnya kayak begini. Ya, silahkan Mas Kodri. Mas Fauzi. Ada Ya, Bu. pertanyaan? Itu Silakan. ini untuk kode yang total bayar tadi, Bu, jumlah bayar. Oh ya, oke. Dan jumlah bayarnya kenapa? Tadi gimana cara anunya? Apa Oh gitu. Oh iya kodenya? ya. Sini ya, saya ulangi. Jadi untuk menjumlah semuanya itu rumusnya sum. Jadi dari summary. Nah, sum boleh di Excel itu boleh diketikkan begini, sama dengan dulu ya. Pokoknya rumus-rumus di Excel itu harus diawali sama dengan. Lalu sum begini, terus buka kurung. Selalu habis fungsinya diketikkan, lalu buka kurung. Kemudian di blok, atasnya begini. Di drag biasa, terus tutup. Lalu enter. Cara satu. Cara kedua, di sebelah kanan atas itu ada tanda namanya sigma. Tanda huruf kayak huruf E tapi kebalik. Itu huruf Yunani sigma. Ini simbol
penjumlahan. Nah, diklik yang panahnya karena sebetulnya dia ada banyak rumus di sana. Nah, jadi kita pilih sum ya. Nah, klik aja. Nanti begitu kita klik, dia akan ngeblok semua angka yang ada di atas tulisan sum diketikkan. Jadi dia akan ngeblok semuanya sampai ketemu kolom kosong ya. Kalau belum ketemu kolom kosong, dia ikut diblok tuh. Nah, kalau kita lihat, oh udah benar yang diblok, enter aja. Gitu? Oke Bu, makasih. Terus ini Bu, lagi Ya, buat diskon. diskon. Diskon itu rumusnya kan gini. Diskon diberikan 10%, tapi untuk pembelian 30 unit ke atas. Jadi kalau kurang 30 nggak dapat diskon ya. Nah, rumusnya begini. Ini di Excel namanya kondisi. Kondisi itu rumusnya ini milih-milih. Jadi kalau rumus yang bayar kan berlaku untuk semuanya, kembar, 1 sampai semuanya. Tapi kalau diskon kan milih hanya untuk, maka kita nggak bisa begini, langsung diskon 10%, saya kasih contoh dulu ya, 10% kali jumlah bayar gitu. Nah, kalau kita kopikan, dapat diskon semua, gitu, tanpa kondisi. Tapi kan sekarang diskon ini hanya diberikan kalau kamu jumlah belinya itu 30 lebih, kan gitu ya. Maka harus pakai kondisi. Nah, jadi kita nggak bisa pakai rumus yang biasa seperti ini. Jadi kita tambahkan syarat atau kondisi. Syaratnya gimana kalau di Excel? Kalau di Excel itu rumusnya adalah if. Jadi sama dengan if itu kan bahasa Indonesianya jika ya. Jika if buka kurung, jangan lupa selalu setelah fungsi buka kurung. Ketika kita nulis buka kurung, si Excel akan memberikan format. Jadi dia menunjukkan formatnya kayak gini. Logik yang kita lihat yang biru tebal dulu, logical test. Logical test itu syaratnya apa? Kamu mau memberikan diskon itu syaratnya apa? Syaratnya kalau jumlah pembeliannya tuh 30 lebih. Nah, jumlah barang ada di mana? Oh, ada di sini nih. Jadi, if jika D8 itu isinya 30 atau lebih, gitu ya. Jadi, lebih besar sama dengan 30, ya. Kalau di Excel nggak boleh dibalik, sama dengan dulu, baru lebih besar nggak boleh. Jadi, lebih besar dulu, baru sama dengan 30, maka, kan gitu ya. Maka itu di Excel, titik koma. Jadi, di belakang logical testnya itu kan ada titik koma atau koma gitu kan. Nah, ini diikuti aja. Kemudian value if true. Value if true itu adalah harga atau rumus apa yang kita berikan kalau kondisi di sini benar gitu. Benar itu berarti di sini lebih besar dari 30. Nah, kalau iya kan berarti dia dapat diskon. Kita tuliskan diskonnya di sini 10% kali jumlah bayar. Nah, jumlah bayarnya diklik aja. Jangan 250-nya diketik ya. Lalu titik koma lagi kan, karena ini rumusnya sudah kan. Terus rumus selanjutnya, titik koma, dia akan pindah ke sini. Value if false. Bagaimana kalau kondisi itu salah? Kondisi di sini tuh nggak ada 30. Apa yang akan kita berikan? Oh ya nggak dapat diskon dong. 0 berarti. Tutup. Udah. Enter. Nah, ini kita kopikan ke bawah. Gitu. Nah, maka si Excel akan ngecek, ini kurang dari 30, berarti nggak dapat diskon. Ini cuma beli 15, nggak dapat diskon. Ini hanya beli 10, nggak dapat diskon. Gitu. Itu, Mas? Baik Bu, nggih Bu. Oke. Ada lagi? Bu, saya Bu. Ya, silakan. Punya Ada. saya kok pas di blok terus diklik tanda koma yang di atas itu Bu. Itu nek punya ibunya kan titik. Punya saya koma 25,00 titik 00 gitu. Nggak bisa Oh, titik gitu. oh, yang mana? Yang ini? Iya, itu kan 25,00 kan Oh, Bu. nggak boleh. Punya saya 25,00. Tadi nulisnya apa? Langsung apa pakai koma? Enggak pakai apa-apa. Kan Oh iya, 5.000. boleh, Terus sama. kan suruh ngeklik Heeh. koma yang di atas itu.
Keluarnya Heeh. koma beneran punya saya. Oh iya, nggak Enggak apa-apa. Itu titik. berarti formatnya format Indonesia. Format Amerika, Oke. nggak apa-apa. Oh, Berarti itu nanti pemisah. kalau diganti caranya Oh, gimana? itu ngeluh. Oh, itu setting Tuh, komputernya soalnya. Setting waktu nginstall komputer pertama. Oh iya, soalnya bener berarti. Mm-mm. Nggak Ya apa-apa. ya, makasih. Berarti nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa. Boleh, sama aja. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Mbak Balkis? Tanya? Enggak. Lanjut ya. Oke, berikutnya kita melanjutkan yang memberi simbol mata uang ya, Rp. Jadi kita blok mulai dari harga satuan karena jumlah barang kan nggak perlu dikasih Rp. Jadi kita blok yang sekiranya memerlukan simbol Rp itu yang mana. Ini kan. Kemudian klik kanan. Sorry, bloknya nggak boleh lepas ya. Klik kanan. Kok lepas lagi? Klik kanan, kita ambil format cell di bawah. Kemudian di tab numbering, itu kita pilih currency atau accounting. Tapi ini kita pilih accounting supaya tanda rupiahnya di pinggir. Lalu kita pilih simbolnya. Cari Rp. Ke bawah. Ini urut kok. Urut huruf, jadi nyarinya gampang. Rp. Nah, ini dia. Nah, sudah muncul nanti kayak begini. Oke. Jadi kayak begini. Tinggal kita agak lebarkan. Nah, itu kan. Jadi gampang. Sudah. Ini sudah. Sekarang kita tebalkan. Nah, sekarang kita ngatur judul yang di atas ya. Nota pembelian ini kan harusnya di tengah-tengah, Bu. Oke, kita tengahkan. Caranya adalah ini kita tengahkan selebar tabel. Jadi di blok selebar tabel semua judulnya. Oke. Lalu di menu di sini, masih di menu home, di bagian merge and center, kalian klik tanda panah ke bawah. Lalu kita pilih merge across. Sini. Kemudian merge and center. Sorry. Ini kita tengahkan dulu. Merge across ya. Nah, gini. Sebetulnya pakai merge and center juga bisa, cuman per baris. Nah, kalau kita mau sekalian 3 baris, berarti pilihnya yang merge across. Gitu. Udah selesai tugas 1. Jadi tugas 1 begini, ini misalnya nomornya harusnya di tengah. Ya, jadi tugas 1-nya adalah membuat tabel sederhana dan menggunakan rumus-rumus sederhana. Bu, maaf Bu, mau tanya Bu. Ya, silahkan Mas Homem. Dari Bu, yang cara buat tadi loh Bu, jumlah barangnya itu loh. Tulisannya itu biar bisa atas bawah itu tadi gimana Bu? Oh, yang ini. Eh. Yang bisa atas bawah ini ya. Oke, jadi begini. Saya tuliskan di sini. Misalnya, karena ini sudah terlanjur melebar, jadi nggak bisa. Misalnya begini. Saya tuliskan di sini. Jumlah barang. Nah, ini kan dia nabrak ya. Pada jumlah barangnya misalnya di sini 20. Nah, caranya supaya ini besar. Itu klik kanan. Jadi ini disorot dulu. Klik kanan. Kemudian format cell. Kemudian di bagian ini pindah ke tab alignment. Nah, lalu di sini sebelah kiri bawah itu ada text control. Kita pilih yang wrap text. Jadi teksnya dibungkus gitu, di wrap, centang. Oke. Nah, nanti begini. Bu, atur nuwun ya Bu. Oke, ini saya kembalikan ya. Ada lagi? Oke, ini kita simpan dengan Excel 1. Ya. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Gimana Mas Teguh? Punya saya kok ada koma 00. Oh iya, Di- nggak apa-apa. Jadi itu kalau koma 00, misalnya gini, ada gininya ya.
Ini Oke, ya. oke. Jadi ini kalau mau apa namanya ditambahkan desimalnya, kita bisa begini. Ini di bagian sebelahnya koma itu kan ada increase sama decrease. Ini nambah desimal, kalau yang ini mengurangi. Jadi kalau Mas Teguh tadi kok ada koma desimalnya 00, kalau mau mengurangi, diklik decrease desimal, klik nanti akan hilang satu persatu. Kalau ini saya nambah, nah muncul gini. Jadi kalau menghilangkan tinggal di itu, Oke, terima kasih Bu. sami-sami. Ada lagi? Oke, ini kita. Oke. Saya lanjutkan tugas yang kedua ya. Kalau ini nggak ngetik kok, ini ada Bu, filenya. yang pertama tadi dikasih nama apa, Bu? Excel 1. Sama NIM. Excel 1 NIM. Oke, saya stop sebentar.